Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Good Corporate Governance. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nazula Nur Azizah dengan NIM 1962005, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Imada Nur Musawama dengan NIM 1962026, dan yang terakhir yaitu Laili Wahyuning Tias dengan NIM 1962029. Oke, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas. Di antaranya yaitu yang pertama, pengertian Good Corporate Governance, yang kedua, konsep Good Corporate Governance, yang ketiga, prinsip Good Corporate Governance, yang keempat, manfaat Good Corporate Governance, kelima, perangkat dalam penerapan Good Corporate Governance, dan yang terakhir yaitu hubungan antara Good Corporate Governance dengan manajemen strategik. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan tata kelola perusahaan memiliki arti rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan industri yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan diantaranya yaitu yang pertama, pemegang saham, kedua, manajemen, dan yang terakhir, dewan direksi, dan pemangku kepentingan yang termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, dan masyarakat luas. Good Corporate Governance secara definitif memiliki arti yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk mencapai informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengakuan secara akurat, tepat waktu terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, ataupun stakeholder. Materi yang kedua yaitu konsep Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu wadah. Wadah di sini memiliki arti sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat perusahaan, sosial, dan pemerintah. Yang kedua yaitu model. Seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu mekanisme, yang memiliki arti mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan juga tanggung jawab. Mekanisme di sini memiliki dua arti, yaitu arti dalam sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit diantaranya terdapat dewan komisaris dan juga dewan direksi. Sedangkan dalam artian luas yaitu seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip Good Corporate Governance yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, independensi atau kemandirian,
yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Manfaat good corporate governance yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum. Perangkat dalam penerapan GCG. Surya dan Ivan Yustiavanda 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan perangkat untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu 1. Komisaris dan Direktur Independen. Komisaris dan Direktur Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen, pemegang saham mayoritas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan. Anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas satu orang suara, tetapi didasarkan atas jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai konsekuensinya, keputusan penetapan dan pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan selalu berasal dari kepentingan pemegang saham mayoritas. 2. Komite Audit. Undang-Undang Perseroan atas pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk fungsi Dewan Komisaris adalah Komite Audit. 3. Sekretaris Perusahaan. Kedudukan pejabat sekretaris perusahaan sebagian dari pelaksanaan GCG berbeda sekali dengan tugas, kedudukan, dan tanggung jawab seorang sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris eksekutif biasanya direkrut sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti direksi, komisaris, atau eksekutif puncak lainnya. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta penyimpanan dan penyediaan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Hubungan antara GCG dan manajemen strategi. GCG akan menjamin dan memastikan seluruh proses dari manajemen strategi dapat berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah secara berkesinambungan bagi perusahaan serta tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, GCG dan manajemen strategi Hubungan antara GCG dan manajemen strategi. GCG akan menjamin dan memastikan seluruh proses dari manajemen strategi dapat berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah secara berkesinambungan bagi perusahaan serta tidak bertentangan dengan kepentingan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, GCG dan manajemen
strategi